Halo Sobat Corong ID. Berbicara mengenai hubungan Indonesia dan Malaysia yang kadang turun naik. Sebagai dua negara yang bertetangga, jelas kita memiliki potensi kerjasama maupun potensi konflik yang besar sob. Namun jika kita berbicara jauh mengenai hubungan kedua negara ini, di mana peperangan bisa terjadi kapanpun. Lantas, siapakah yang akan menang? Indonesia, Malaysia, atau bahkan bukan keduanya? Apabila pertanyaan ini kita berikan kepada orang Indonesia, pasti dia akan menjawab Indonesia lah yang menang, dan begitu pun sebaliknya. Ya, itu jawaban yang sangat wajar bos. Tapi bagaimana jika kita melihat dari kacamata netral, posisi yang tidak memihak satu pun? Nah, maka dari itu, mari kita menganalisa dengan mencoba menjadi orang netral jika Indonesia perang melawan Malaysia. Jadikan ini sebagai tambahan wawasan kita semua saja ya sob. Sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, jika kita melihat aspek kekuatan militer kedua negara ini, jelas kekuatan militer Indonesia memang lebih kuat dibandingkan dengan Malaysia. Jadi jika berperang satu lawan satu, kemungkinan Indonesia menang 90%. Tapi pada kenyataannya, harus kita tahu sob jika Malaysia merupakan anggota aliansi Five Power Defense Arrangements yang beranggotakan Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Singkatnya, jika Indonesia berperang melawan salah satu negara ini berarti negara yang lainnya akan ikut membantu. Tak sampai di situ saja, karena ancaman yang lebih besar lagi datang dari Inggris, di mana negara ini masuk sebagai anggota NATO, dan jelas AS juga bisa saja turun tangan menangani perang ini kan, terlebih AS juga bisa mengendalikan PBB dengan mudah. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Boleh saja warga Indonesia mempunyai semangat yang berkorbar, tapi itu tidaklah cukup mampu untuk menandinginya, karena kita juga harus realistis kan bos. Misalnya saja untuk alutsista Indonesia, untuk sekarang alutsista milik Indonesia tidaklah secanggih negara-negara sekutu. Bisa kalah dong kalau Indonesia hanya bermodal nekat. Sahabat sekalian, jika Malaysia bersama negara aliansinya, lantas negara mana yang akan bersama dengan Indonesia? Mungkin untuk sekarang negara itu adalah Rusia. Karena melihat kilas balik di antara dua negara ini, Rusia dan Indonesia memang mempunyai hubungan yang cukup baik. Selain itu, negara yang juga mungkin membantu Indonesia adalah China dan Korea Utara. Ya mungkin karena negara-negara ini bertentangan dengan NATO dan sekutunya ya sob, yang kemungkinan besar negara-negara tersebut juga akan membantu Indonesia dari aspek alutsistanya. Nah, berdasarkan analisa-analisa yang sudah admin jelaskan, kita bisa simpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama kuat, karena didukung negara besar di belakangnya. Jadi faktor lain yang akan mempengaruhi kemenangan ini mungkin dari strategi perang masing-masing negara. Selain itu juga ada faktor nasib dan keberuntungan, serta yang terkuat adalah kekuatan Tuhan yang sangat berpengaruh dalam hal ini. Namun, lebih dari masalah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang jauh lebih penting lagi kebanyakan dari kita hanya berpikir, jika kita menang tentu kita akan mendapatkan kekuasaan atau pengakuan dari negara lain bahwa negara ini kuat kan. Namun nyatanya itu salah, karena bukanlah kekuasaan yang didapatkan tapi malah kehancuran. Ya alasannya karena biaya yang ditanggung dari adanya perang tersebut, belum lagi berapa nyawa melayang. Setelah perang usai, kita justru melihat negara yang porak-poranda. Alhasil pemerintah harus membangun ulang bangunan yang telah hancur itu kan sob. Biaya jadi semakin banyak, perekonomian hancur dan banyak lagi hal-hal mengerikan yang akan kita dapatkan. Terlepas dari itu semua, hubungan serumpun yang kita jalin juga hancur. Padahal Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi dengan negara Malaysia, salah satunya adalah ratusan ribu TKI yang tengah mengadu nasib di Malaysia. Begitupun Malaysia terhadap Indonesia, maka dapat dipastikan kerugian besar akan terjadi jika perang tidak terhindarkan. Sahabat sekalian, dari pandangan yang admin berikan ini mungkin bisa kita ambil garis besarnya ya sob. Walaupun memang hubungan Indonesia dan Malaysia diwarnai dengan pasang surut, namun kedua negara serumpun tersebut tidak boleh terlibat dalam peperangan. Kita saudara serumpun, dengan Islam yang kuat. Jadi tak perlulah perang untuk menunjukkan kekuatan masing-masing negara, karena Indonesia dan Malaysia mempunyai harga diri yang tinggi bukan? Dan perang bukanlah pilihan yang bijak untuk dilakukan.
Jadi kuncinya adalah kedua negara harus saling menghormati, dan jangan pula mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang berpikir sempit. Cobalah berpikir lebih pintar, gantilah kata perang di otak kita dengan kata damai, karena damai itu indah kan sob? Nah, jadi bagaimana menurut kalian semua terkait video admin kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ya, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.